Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham? Hari ini, kita akan membongkar rahasia analisis fundamental saham TPIA bersama-sama, dan Anda akan menemukan cara praktis untuk menilai potensi investasi ini. Selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham TPIA menggunakan metode analisis fundamental. Pengetahuan ini sangat penting, terutama bagi Anda yang baru memulai perjalanan investasi saham. Mari kita mulai perjalanan menuju keputusan investasi yang lebih cerdas. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Ini bukan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset yang mendalam. Data yang disajikan mungkin tidak selalu akurat atau terkini. Selalu lakukan due diligence Anda sendiri sebelum membuat keputusan investasi. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba TPIA. Pada kuartal 2 tahun 2024, TPIA mencatat pendapatan sebesar 31 triliun 438 miliar rupiah. Namun, perusahaan mengalami kerugian bersih sebesar 1 triliun 256 miliar rupiah. Ini menunjukkan penurunan kinerja dibandingkan periode sebelumnya. Penting untuk kita perhatikan tren ini dan mencari tahu penyebabnya. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas TPIA. Gross Profit Margin atau JPM perusahaan adalah 2,4%, Operating Profit Margin atau OPM minus 3,08%, dan Net Profit Margin atau NPM minus 4%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa TPIA sedang mengalami tekanan pada profitabilitasnya. Kita perlu mengamati apakah ini hanya masalah sementara atau indikasi tantangan jangka panjang. Beralih ke posisi keuangan, TPIA memiliki aset total sebesar 85 triliun 716 miliar rupiah, dengan ekuitas sebesar 47 triliun 719 miliar rupiah. Rasio hutang terhadap ekuitas atau DER adalah 0,71, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat leverage yang moderat. Untuk kesehatan perusahaan, kita bisa melihat Debt to Equity Ratio, DER, yang sebesar 0,71. Ini menunjukkan bahwa TPIA memiliki tingkat hutang yang masih terkendali. Equity Multiplier, EM, sebesar 1,8, menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan leverage finansial dalam operasinya, namun masih dalam batas yang wajar. Dalam hal manajemen perusahaan, Return on Equity, ROE, TPIA saat ini minus 2,03%, sementara Return on Assets, ROA, minus 1,13%. Angka-angka negatif ini mengindikasikan bahwa manajemen sedang menghadapi tantangan dalam menghasilkan laba dari aset dan ekuitas yang dimiliki. Penting untuk memantau apakah ini merupakan tren jangka pendek atau masalah yang lebih mendasar. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk komen mau jika Anda ingin mendapatkan cheat sheet investasi saham yang bisa membantu analisis Anda. Sekarang, mari kita bahas valuasi TPIA menggunakan PE Band. Rata-rata PE Band TPIA adalah minus 148,77. Harga wajar berdasarkan PE Band adalah Rp2.453. Sementara, harga saat ini adalah Rp10.475. Ini menunjukkan bahwa saham TPIA saat ini mungkin overvalued jika dilihat dari perspektif PE Band. Untuk PB Band, rata-ratanya adalah 6,89. Harga wajar berdasarkan PB Band adalah Rp3.852. Dengan harga saat ini di Rp10.475, ini juga mengindikasikan bahwa saham TPIA mungkin overvalued dari perspektif PB Band. Namun, ingatlah bahwa valuasi ini hanya salah satu aspek dalam analisis investasi dan perlu dipertimbangkan bersama faktor-faktor lainnya. Nah, itulah analisis fundamental saham TPIA. Bagaimana menurut Anda? Apakah TPIA masih menarik untuk investasi? Jangan lupa untuk komen saham apa yang ingin dianalisis selanjutnya. Dan jika Anda belum melakukannya, komen mau untuk mendapatkan akses ke cheat sheet investasi saham kami. Jangan lupa subscribe dan tonton video-video kami lainnya untuk lebih banyak wawasan investasi. Terakhir, jika Anda ingin mulai berinvestasi,
Download aplikasi Saham Investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.